Adik-adik, saat ini kita akan mengikuti IMPA walaupun secara online. Nah, setiap harinya, Senin sampai Jumat atau Sabtu, adik-adik rajin ke sekolah untuk belajar ilmu pengetahuan. Saat ini hari Minggu, adik-adik juga harus rajin ke gereja untuk belajar firman Tuhan. Siapa yang kalau ke gereja mengajak temannya? Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Satu Anak Tuhan Pergi ke Gereja sampai 5. Kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memimpin ibadah ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita melanjutkan untuk memuji Tuhan di Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku, bait 1 dan 2. Adik-adik masih berdiri, kita melanjutkan pujian kita dengan Kidung Ceria 289, Yesus kawan anak-anak, Yesus yang adalah guru kita, juga adalah kawan kita. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan di Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai untuk membaca dan merenung firman Tuhan, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini, karena sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati setiap kami, curahkan Roh Kudus-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami dapat mengerti dan memahami akan maksud dari firman-Mu. Demikian doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua sampai yang kelima. Ya. 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua sampai yang kelima. Ya. Perikop atau pembacaan kita pagi hari ini adalah buah pemberitaan Paulus. Mari kita baca bersama-sama dimulai dari ayat kedua sampai dengan ayat yang kelima. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan penyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik? Kak Kristal berharap adik-adik dalam keadaan sehat sehingga adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari adik-adik kita akan dengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang bapak. Ya, seorang bapak namanya Bapak Paulus. Jadi ceritanya Bapak Paulus ini sedang menulis surat untuk kedua orang temannya, kedua orang sahabatnya yang ini namanya Timotius, yang ini namanya Silvanus. Jadi Bapak Paulus ini menulis sebuah surat untuk Bapak Timotius dan Bapak Silvanus. Apa ya isi suratnya ya? Isi suratnya adalah Bapak Paulus ini bersyukur karena jemaatnya yang ada di Tesalonika pada saat itu hidup saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Mereka melayani pekerjaan Tuhan, mereka saling membantu satu dengan yang lain. Artinya jemaat di Tesalonika ini hidup mengandalkan Tuhan. Artinya mereka saling menolong satu dengan yang lain. Tidak ada yang membeda-bedakan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Itu yang Bapak Paulus suka dalam surat yang ditulisnya. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga seperti jemaat di Tesalonika? Adik-adik hidup dalam ketaatan, saling mengasihi satu dengan yang lain? Nah, adik-adik di rumah ada papa, ada mama, ada opa, ada oma, ada kakak, ada adik. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengasihi adik-adik. Mungkin waktu papa dan mama kerja, adik-adik di rumah sama opa sama oma yang menemani adik-adik setiap hari. Apakah adik-adik menyayangi mereka? Apakah adik-adik sayang sama papa, sama mama, sama opa, sama oma, sama kakak, sama adik? Apakah adik-adik seperti itu? Adik-adik mengasihi mereka, menyayangi mereka. Nah, kalau mereka sayang sama adik-adik, adik-adik juga harus kembali menyayangi mereka. Adik-adik sayang nggak sama papa, sama mama, sama opa, sama oma, sama kakak, sama adik? Mereka itu sayang sama adik-adik. Kalau mereka sayang, artinya adik-adik juga harus mengasihi mereka. Adik-adik juga harus sayang sama mereka. Karena mereka sudah menjadi orang yang baik, yang selalu menemani adik-adik, selalu membantu adik-adik dimanapun adik-adik berada. Mereka adalah anugerah dari Tuhan, maka kita harus menghargai apa yang sudah mereka lakukan untuk kita. Selain opa, oma, papa, mama, kakak, dan adik, tentunya adik-adik juga punya teman, bukan? Di sekolah adik-adik punya banyak teman, di rumah adik-adik juga banyak teman. Nah, selain keluarga yang harus kita sayangi,
Ada teman-teman juga yang harus kita sayangi, yang harus kita kasihi. Teman-teman yang selalu membantu kita, teman-teman yang selalu bermain bersama kita, itu adalah orang-orang yang baik, yang selalu menemani adik-adik. Nah, selain ada keluarga, ada teman, tak lupa kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik sudah sayang sama keluarga, sayang sama teman, jangan lupa sayang juga sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa-dosa kita di kayu salib. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya adik-adik kita mengasihi Tuhan Yesus? Nah, kalau adik-adik tadi sudah diingatkan tentang keluarga yang membantu adik-adik, ada opa dan oma, ada papa mama, ada kakak adik, ada teman-teman yang sudah baik sama kita. Nah, biasanya adik-adik seperti ini ya. Nah, ini caranya kita mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah berikan teman-teman yang baik. Adik-adik biasanya bermain bersama mereka di sekolah, di rumah, adik-adik bermain bersama teman-teman yang baik. Adik-adik juga harus bersyukur. Caranya kita bersyukur adalah kembali mengasihi teman-teman kita yang sudah baik sama kita, yang sudah mau bermain bersama kita, yang sudah menolong kita. Nah, ini misalnya ada temannya yang jatuh nih. Jadi teman yang baik itu adalah mau menolong teman yang jatuh, mau membantu teman yang sedang kesulitan. Lalu ada juga ini bermain bersama teman. Jadi ini main sama temennya, adik-adik punya banyak temen, jadi bisa bermain main Lego bersama-sama. Selain itu ada juga berbagi es krim sama temennya. Ada yang punya es krim 2, temennya nggak makan es krim, boleh dibagikan 1. Ini kamu 1, aku 1. Berbagi makanan. Lalu untuk keluarga, untuk mama, papa, cara kita untuk kembali mengasihi mereka adalah ini. Biasanya mama sama papa kalau hari Minggu ajak adik-adik datang ke gereja ya. Berarti caranya kita mengucap syukur sama Tuhan melalui keluarga adalah papa dan mama ajak kita ke IMPA. Mereka ajak kita, ayo ini sudah hari Minggu, waktunya kita ke gereja. Waktu adik-adik sakit, nah siapa yang menolong adik-adik? Yang menolong adik-adik adalah mama, papa. Biasanya mereka kasih kita obat, mereka bikin kita makanan. Itu karena mama dan papa sudah baik sama kita. Makanya cara kita mengasihi mereka adalah mereka mungkin adalah membantu mama cuci piring mungkin. Nah, mamanya cuci piring dibantuin. Atau nih bersih-bersih halaman rumah atau bersih-bersih rumahnya juga boleh. Ini nyiram tanaman, ini sapu-sapu boleh. Lalu ada juga nih bersihkan rumah. Nah, dalamnya rumah itu dibersihin kaca-kacanya, disapu lantainya biar bersih. Ini adalah bentuk rasa syukur kita karena sudah diberi papa dan mama yang mengasihi kita, opa dan oma yang menjaga kalau mama atau papa kerja. Cara kita mengasihi adalah kita berbuat yang baik sama mereka. Ini caranya. Tak lupa, apakah adik-adik juga seperti ini di rumah sama mama sama papa? Adik-adik boleh berdoa bersama untuk mendoakan opa, mendoakan oma, mendoakan teman-teman kita. Jadi adik-adik bersama-sama berdoa bersama mama dan papa di rumah untuk mendoakan mereka yang sudah baik terhadap kita, yang sudah menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan saat ini. Semoga adik-adik bisa melakukan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar saat ini. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik boleh lipat tangan, boleh tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur kami boleh beribadah secara online, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk papa dan mama kami yang telah menjaga kami, mendidik kami menjadi anak-anak yang semakin hari semakin takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami, sehingga kedua orang tua kami boleh mendidik kami
melihat tumbuh kembang kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana Tuhan berikan Bapak Presiden Jokowi untuk memimpin negeri kami tercinta. Tuhan memberikan kesehatan pada Bapak Jokowi, Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan saja, sehingga Bapak Jokowi boleh memimpin bangsa kami ini dengan baik, takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GBIP Bukit Harapan, di mana Tuhan percayakan Ibu Pendeta Monica yang memimpin di gereja kami, GBIP Bukit Harapan, sehingga beliau boleh diberikan kesehatan. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke persembahan. Tolong disiapkan persembahannya, dan jangan lupa nanti diberikan ke orang tua, dan orang tua nanti akan memberikan ke gereja. Mari kita menyanyikan di Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, kalau tadi kita sudah memberikan persembahan, marilah kita berdoa agar persembahan ini dapat memuliakan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur jikalau hari ini Tuhan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kami telah memberikan sedikit persembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau mau berkati setiap ibadah kami hari ini, dan kami akan menutup ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang pada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh beribadah secara online pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai kami satu persatu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
memberkati.